Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku terkasih, para pemirsa pencinta berkah dalam, terutama episode saya yang selalu Anda nantikan. Saya akan mengantar Anda untuk merenung dari kitab Pengkhotbah, bacaan pertama hari ini. Bacaan yang bagi saya meneguhkan hidup ini penuh syukur karena Allah menyelenggarakan semuanya. Oke, saya akan membacakan bacaan dari kitab Pengkhotbah. Injilnya cukup singkat, maka yang saya pilih dari Pengkhotbah bab 1 ayat 2 sampai dengan 11. Tak ada sesuatu pun yang baru di dunia ini. Semuanya serba fana, kata si Pengkhotbah. Kefanaan belaka, semuanya akan lenyap. Apakah gunanya manusia berusaha dan berjerih payah di dunia ini? Zaman beredar, angkatan demi angkatan, tetapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam, dan terburu-buru ia kembali ke tempat terbitnya. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara, terus-menerus ia berputar, terus-menerus ia kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh, sebab dari sana air itu kembali ke hulu. Bahasa manusia tidak mencukupi untuk mengungkapkan segala sesuatu. Mata kita tidak bosan-bosan melihat, telinga kita tidak puas-puas mendengar. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah terjadi akan terjadi lagi. Tak ada sesuatu pun yang baru di dunia ini. Mungkin pernah dikatakan, lihatlah ini baru. Tetapi sebenarnya hal itu dulu sudah ada, lama sebelum kita. Masa yang silam tidak dapat kita ingat, dan masa depan pun tidak dapat diingat oleh mereka yang hidup sesudahnya. Demikian sabda Tuhan. Para pemirsa yang terkasih dalam Tuhan, saya sekarang ini berada di tempat doa di Ngablak, di seberang depan gereja Santo Petrus Paulus. Saya ada di antara bukit-bukit. Di sana ada Gunung Andong, di belakang saya itu Gunung Telomoyo. Di depan saya sana ada Gunung Merbabu. Sebelah timur ada Gunung Merapi. Semua itu sudah ada sebelum saya ada. Mungkin juga sebelum Anda ada. Dan saya yakin sebelum Anda ada. Semua ada. Itu baru gunung, belum yang lain-lain. Namun kita sadar bahwa kita kadang begitu mudah heran, begitu mudah kagum, sepertinya serba baru. Maka kalau merenung dari kitab Pengkhotbah, saya menyimpulkan begini. Hidup itu yang penting dinikmati dengan penuh syukur, apapun yang terjadi. Orang akan merasa lebih bersemangat, lebih berpasrah diri kalau semua seperti Ibu Maria selalu mengatakan, dan kita ulang-ulang, jadilah kehendakmu atas diriku, atau jadilah padaku menurut perkataanmu. Nah, bacaan Injil yang tidak saya baca itu bercerita bagaimana Herodes kaget melihat Yesus dikira Yohanes Pemanti. Maka saya merenungkan, kalau kita juga punya hati seperti Herodes, tentu hal yang sebetulnya tidak perlu diduga, malah diduga. Dua kata yang saya simpulkan dari apa yang dialami Herodes. Yesus dikira Yohanes Pemanti. Karena apa? Dia khawatir. Dia pernah melakukan sesuatu yang jahat terhadap Yohanes Pemanti. Maka bagi saya, hidup kalau penuh dengan keheranan dan kekhawatiran, itu dia akan menjadi pasrah. Pengkhotbah melihat ritme hidup seperti itu. Jalani, dan itu akan selalu kembali. Mari kita mohon rahmat kepada Tuhan, supaya hidup kita selalu berserah diri kepada Tuhan, dan melihat peristiwa-peristiwa alam dalam kehidupan ini
sebagai karya Allah yang perlu kita syukuri. Memuliakan Allah dalam hidup kita, menerima segala peristiwa hidup dengan percaya bahwa Allah yang menyelenggarakan semuanya. Selamat pagi, berkah dalam. Amin.